Pukul 11.35 di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Area yang masih terbatas nih teman-teman, terkait dengan banyaknya partisipan dari pelantikan ini ya teman-teman, yang berkumpul di area Monas sebelum masuk ke, nah ini teman-teman pintu masuknya ya. Sebelum masuk ke Istana Negara tadi saat pelantikan kepala daerah di Jalan Medan Merdeka Utara. Pol PP DKI. Jadi satu garda yang mengamankan perhelatan ini. Suasana di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Balai Kota DKI Jakarta. Kita ingin lihat sejauh mana di Balai Kota. Jadi sudah sah ya, sudah halal nih teman-teman. Pramdul Pramono Anung Karno secara definitif menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Ini sudah bersiap nih teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan men-sweep area ini dari sampah. Kita coba ikuti ya, pantau DKI Jakarta. Mungkin sekarang sudah jelas ya, definitif menjadi daerah khusus Jakarta 5 tahun ke depan, sejak November 2024 lalu ya, pasca pilkada. DKI Jakarta secara definitif statusnya menjadi daerah khusus Jakarta, dan ibu kotanya masih di DKI nih teman-teman, di Jakarta ya. Walaupun daerah khusus Jakarta sudah berubah namanya. Ini teman-teman, di sub DKI Jakarta banyak banget ya armadanya, mungkin dari berbagai wilayah dikumpulkan di sekitar ini, terutama untuk mengawal kelancaran dari penyelenggaraan ya momen pelantikan ini, agar Jakarta tetap kondusif, terutama untuk kendaraan ya, agar bisa bermobilitas dengan lancar. Bapak Satpol PP banyak berderet di sekitar ini teman-teman, mengawal sisi utara, kiri, kanan ya. Jadi menegakkan disiplin warga sipil, Satpol PP, seperti yang berdagang bukan pada tempatnya, merupakan area yang diatur oleh Satpol PP ya. Jadi masing-masing memiliki tugas. Sementara untuk kendaraan yang parkir sembarangan, tidak pada tempatnya, ada merupakan kewenangan dari Disub DKI Jakarta. Ini kita menjelang ke area parkir IRT Monas dan halte Balai Kota. Menjelang halte Balai Kota, halte BRT, banyak masih Satpol PP standby di hari ini. Banyak dari Indonesia Timur yang hadir di pelantikan ini ya. Bagaimanapun Papua kan memang luas ya, sudah terbagi ke beberapa provinsi baru, Papua Barat, Papua Pegunungan, ada Papua sendiri ya, 4 kalau tidak salah ya wilayah gubernurnya, sementara wali kota dan bupatinya barangkali juga cukup banyak ya, udah tapi nggak hafal. Yang terlihat memang area di pelantikan ini menurut saya banyak sekali mereka yang hadir di tempat ini, dari melihat penampakan ya, etnisnya hadir di tempat ini. Support sekali mereka ya. Banyak terlihat di jalan-jalan, baik di Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Merdeka Selatan, seperti ini teman-teman. Ini di depan
halte BRT Balai Kota. Di momen yang penting seperti ini biasanya yang menjadi krusial adalah pertama parkir. Jadi banyak kendaraan yang tidak parkir pada tempatnya. Berikut juga UMKM yang berjualan tidak pada tempatnya juga. Jadi memang butuh keterlibatan sama di Sub DKI Jakarta dan Satpol PP untuk menertibkan warga sipil yang berada di area ini untuk tetap kondusif. Nah, kalau lihat kendaraannya tadi DKI 1 dan DKI 2 sudah mengarah ke selatan nih teman-teman. Tapi apakah itu kendaraannya berisi DKI 1 atau DKI 2? Udah belum jelas banget ya teman-teman. Tapi ini kalau melihat dari penampakan Satpol PP-nya masih standby di jalan, kemungkinan sih belum Pak Pramono Anung dan Pak Pramdul dan Dul maksud saya belum ke area ini, belum sampai. Jangan-jangan dengan kendaraan yang lain ya teman-teman. Kita belum tahu persis. Sepertinya ada upaya penyambutan nih di sekitar ini. Nah, kita sudah mendekat ke arah Balai Kota DKI. Ya. Sudah banyak ini ya, bunga-bunga ucapan berjejer di sekitar halaman luar dari Balai Kota DKI Jakarta. Ini tim pemandu sorak sudah bersiap atau memang sudah selesai nih, belum tahu. Udah TPM-nya, kita coba lihat suasananya di sekitar ini. Upaya penyambutan pemimpin baru Jakarta yang akan bertugas di Jakarta mulai tahun ini 2025 hingga 2030, 5 tahun ke depan ya teman-teman. Semoga saja menjadi harapan baru untuk Jakarta sehingga lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi warganya dan kotanya juga semakin maju ya. Jadi upaya dulu Pak Anies Baswedan maju kotanya, bahagia warganya, sangat relevan sebenarnya teman-teman dengan upaya untuk mendorong kota dan warganya untuk menjadi sejahtera dan maju. Sudah terlihat juga media lokal yang menyiarkan secara live sepertinya ya, secara langsung di area ini. Media nasional ya. Di depan Balai Kota DKI Jakarta. Nah, Forum RT RW Jakarta Barat, Mas Pramdul, Jakarta menyala. Sebagai warga Tangsel yang sebenarnya beberapa momen kemarin ikut melihat DKI Jakarta dari sejak Pak Anies Baswedan. TPM ingin melihat Jakarta menjadi kota global yang diusung seperti di era Pak Anies Baswedan ya. Terlihat perubahan wajah Jakarta drastis berubah lebih baik lagi dari sisi penampilan ya, termasuk juga seluruh sektor yang ada di DKI Jakarta, mulai dari sumber daya manusia, kemudian juga infrastruktur dan kampung-kampung mendapat sentuhan yang baik di era Pak Anies Baswedan. Nah, dengan tampilnya pemimpin baru di Jakarta ini, TPM sangat-sangat mengharapkan benchmark terutama yang ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan dalam berbagai sektor minimal bisa dilanjutkan. Kalau memang lebih baik lagi tentu saja itu harapannya. Nah, sepertinya adalah momen penyambutan nih teman-teman di sekitar Balai Kota ini. Kita coba intip seberapa meriahnya gitu ya. Banyak plat kendaraan dari daerah nih, ada AD warna merah nih teman-teman, plat merah ya, AD 19A. Kendaraan dinas dari
Solo barangkali ya, pemerintahan Solo, Pemda Solo. Jakarta Menyala, salah satu slogan kampanye dari Pramdul ya teman-teman. Ruda TPM belum update sekali ya teman-teman terkait dengan apa program unggulan dari Pramdul ini. Dalam hal apa saja yang akan ditingkatkan atau dibangun. Sementara di 2017-2022 Ruda TPM sangat-sangat mencermati ya janji-janji kampanye termasuk juga realisasinya. Salah satu janji kampanye di era Anies Baswedan adalah membangun stadion berkelas internasional, dan hasilnya sudah terlihat, ada Jakarta International Stadium. Merupakan janji kampanye teman-teman yang belum terrealisasi di era sebelumnya, di era Pak Jokowi tahun 2012 ya. Berikut juga di era Ahok, Basuki Cahayapurnama 2014 yang akhirnya diselesaikan atau tuntas oleh Pak Anies Baswedan, mulai dari awal desain hingga kepada penggunaannya secara keseluruhan. Digunakan dan grand launching. Sekarang sudah menjadi event multifungsi ya, ada olahraga, ada juga musik, termasuk juga event-event politik. Ruda TPM coba mendekat ke arah balai kota teman-teman. Ini sudah ada di median jalan dan ada kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan, sektor utara, sisi utara. Sementara yang di selatan relatif lancar ya. Coba kita intip dari jauh ya teman-teman. Wah, lumayan banyak ya bunga, papan bunga yang mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Maaf, Gubernur Daerah Khusus Jakarta dan Wakil Gubernur tentu saja pada tanggal 20 Februari 2025. Ini suasananya teman-teman. Ada media TVRI yang sepertinya mewartakan langsung dari tempat ini. Coba kita lihat juga ke arah sisi lainnya. Macetnya luar biasa nih teman-teman, terutama di segmen utara ya. Jadi sebenarnya kalau Ruda TPM amati, Jakarta ini masih ambivalen nih teman-teman. Ambivalen. Di beberapa baliho juga tertulis pelantikan dan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jadi penggunaan terminologi DKI Jakarta masih dipakai teman-teman. Dan daerah khusus Jakarta sebenarnya ya entah dipakai apa enggak teman-teman ya. Nah itu dari upaya penyambutan nih teman-teman, baliho yang cukup besar, pelantikan dan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. So sebenarnya DKI Jakarta belum move on untuk menjadi DK Jakarta teman-teman. Dan terbukti IKN-nya juga sampai sekarang belum ada yang ASN yang pindah ke sana ya teman-teman. Sebuah kontradiktif ya. IKN mendapat tantangan juga sekarang dari efisiensi anggaran yang kabarnya juga berdampak kepada pendanaan APBN untuk keberlangsungan IKN. Suasana pukul 11.54 di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Banyak kemeriahan di area ini teman-teman, terutama papan-papan ucapan selamat ya, baik di segmen selatan maupun juga di median jalan. Sementara para supplier atau provider dari bunga juga masih berdatangan untuk memasang papan-papan ucapan selamat. Nah ini penampakan dari gedung utama yang menjadi kantor Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih
dan sudah dilantik Balai Kota DKI Jakarta. Sejauh ini terminologinya masih dipakai ya teman-teman dalam rangka penyambutan ini. Berikut juga menjelang Jakarta berulang tahun ya, di tanggal 21 Juni 2025 yang akan datang. Ada tradisi Betawi nih teman-teman, nuansa Betawi di depan Balai Kota, barangkali untuk nanti momen penyambutan. Jakarta menyala. Menjelang pukul 12. Nah, selain ucapan selamat dalam bentuk bunga, karangan bunga ya, papan bunga, juga banyak dalam bentuk ucapan selamat dari relawan dan warga ya. Serta ormas mungkin ya. Nah, ini penampakannya teman-teman di median Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta. Kita coba susuri sampai ke arah barat. Nah, ini pintu masuk menuju ke Balai Kota, di mana ornamen Betawi mendominasi di sekitar ini ya teman-teman. Selamat atas dilantiknya Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Di video resmi Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman, jadi terminologi DKI Jakarta masih dipakai. Jadi daerah khusus Jakarta sepertinya baru sepihak ya oleh pemerintah pusat dalam bentuk keputusan di tanggal akhir-akhir November 2024 lalu ya teman-teman. Dan Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan PJ Gubernur DKI Jakarta juga teman-teman. IKN nasibnya gimana? Oke teman-teman, suasana di Jalan Medan Merdeka Selatan segmen utara relatif tersendat. Yang di arah segmen selatannya masih relatif berjalan. Pukul 12 tanggal 20 Februari 2025 hari Kamis di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Selamat bekerja bersama Mas Pram dan Bang Dul menuju Jakarta Kota Global, menyambut 500 tahun Jakarta. Ada Abang None Jakarta yang menjadi salah satu komponen penyambut. Mas Pram dan Bang Dul, jadi Jawa dan non Jawa. Sama ya, sama-sama dilahirkan di Pulau Jawa. Jadi Jakarta merupakan tempat berkumpulnya seluruh etnik dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia tentunya teman-teman ya. Jadi semua berkiprah untuk Jakarta. Nah, momen ini sepertinya menjadi ladang cuan nih buat Floris ya teman-teman. Jadi ucapan selamat dalam bentuk papan bunga. Hilir mudik berdatangan ke tempat ini untuk memasang
ucapan selamat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih daerah khusus Jakarta. G3A Tegal ya. Kota Tegal sepertinya ya, G3A. Banyak kendaraan dinas daerah nih teman-teman yang berseliweran di sekitar Monas dalam rangka pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak 2024 lalu ya. Ada juga ini RI 36. Siapakah RI 36? RI 16, maaf. RI 16 nih teman-teman. Jadi tamu-tamu VIP dan VVIP berseliweran di area ini teman-teman, termasuk juga kepala daerah yang dilantik ya beserta keluarganya tentunya. Nah, ini penampakan di depan persis gedung Balai Kota DKI Jakarta. Ada dari Jakpro nih teman-teman, Komisaris Direksi dan Karyawan Jakarta Propertindo, salah satu BUMD DKI Jakarta, Perseroda ya, yang mengelola beberapa properti DKI, termasuk juga salah satunya adalah JIS. Kemudian ada LRT Jakarta ya, adalah Jakpro, salah satu BUMD DKI yang sangat penting. Suasana di Jalur Pedestrian, Jalan Medan Merdeka Selatan, segmen selatan, sudah mulai padat nih dengan parkir kendaraan di badan jalan teman-teman. Nah, ini pemandangan juga ke median jalan. Banyak ucapan dari intern DKI Jakarta juga, camat dan lurah. Termasuk tadi ada parpol juga, termasuk juga PLT ya, kepala biro. Ini suasana di pintu masuk ke arah Balai Kota. Pukul 12 lewat teman-teman.